Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali berjumpa dengan Anda di acara Kurenungkan Firman-Mu. Biar hari ini firman Allah menuntun Anda berbicara jauh di dalam hati kita. Supaya itu yang menjadi pilihan untuk apapun yang kita alami. Sebab dari situlah maka kehidupan kita dituntun dalam kebenaran. Dan Tuhan akan memberkati kita. Nah, untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami perlu Engkau menyinari hati kami. Sehingga hati kami boleh jujur dan kami boleh berjalan di dalam Tuhan. Berbicaralah, tegurlah hidup kami. Sehingga dengan teguran-Mu kami boleh menemukan arti kehidupan yang sesungguhnya. Kami serahkan semua kehidupan kami dalam tangan Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Nah, mari kita akan baca Alkitab kita di Mazmur 27 ayat yang ke-6. Dikatakan begini. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Nah, saudara, ini adalah pujian atau mazmur Daud. Di mana Daud itu lagi mengalami persoalan. Di tengah-tengah persoalan dihadapi, Daud berkata, maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Saudara, ini bicara soal pengakuan iman. Bahwa Daud menyadari bahwa dia tidak pernah sendiri. Di dalam segala hal dia tahu Tuhan menyertainya. Karena itu dia berkata hari ini, maka tegaklah kepalaku. Perkataan ini bukan untuk membesarkan hatinya atau setelah dia melihat hasil mujizat. Bukan. Justru sebelumnya. Ketika tidak ada janji apa-apa. Ketika tidak terjadi apa-apa maksudnya. Ketika dia hanya melihat janji Tuhan. Maka disitulah dengan iman ada sebuah tugas yang manusia harus lakukan, yaitu apa? Beriman. Tugasnya Tuhan adalah melakukan mujizat. Kadang-kadang mujizat belum datang, tapi perlu yang namanya tindakan iman. Karena itu Daud berkata bahwa maka tegaklah kepalaku mengatasi musuhku. Itu artinya apa? Tuhan itu mengubah ketakutan menjadi kemenangan. Sebuah langkah iman, jangan takut. Sebab Tuhan itu menyertaimu. Jangan kita ini menjadi orang yang kalah dulu sebelum perang. Tapi kita ini masih punya pengharapan. Dan saya percaya pengharapan di dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Anda punya pengharapan janji Tuhan yang bisa Anda pegang. Kita bisa pegang bahwa Tuhan pasti menepati janjinya. Karena itu saudara, Daud dari sisi ini, Daud berkata, maka tegaklah kepalaku. Ya, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Daud tahu bahwa kehidupannya ini tidak mudah. Ada banyak tantangan yang dihadapi. Tapi di dalam tantangan itulah Daud melihat bahwa dia tidak sendiri. Tuhan menyertainya. Makanya dikatakan, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dia mengatasi semua pencobaan masalah kehidupannya. Ya, dia tidak mau kalah sebab dia tahu bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang kuat, Tuhan yang mengatasi segala situasi. Amin. Karena itu sama dengan kita juga. Anda adalah orang yang punya Tuhan yang mampu mengatasi segala sesuatu. Jangan ciut hatimu untuk apapun persoalan. Tetaplah beriman, tetaplah bekerja dengan giat, tetaplah mengasihi Tuhan. Saya percaya Anda akan melihat pertolongannya di dalam hidup kita. Amin. Amin. Lalu yang kedua dikatakan ucapan syukur mendahului kemenangan. Ayat yang berikutnya dikatakan, saya pulang dari atas ya. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Di dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Apa artinya? Artinya ucapan syukur mendahului kemenangan. Tadi saya bilang Daud ini belum mengalami kemenangan. Tapi pernyataan imannya itu dari sebuah kepercayaan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Lalu yang kedua dikatakan ucapan syukur itu mendahului kemenangan. Saudara, sebelum Anda mengalami kemenangan di dalam ujian persoalanmu, ini yang harus kita lakukan apa? Mengucap syukur. Mengucap syukur itu berarti menyerahkan kepada Tuhan. Mengucap syukur dengan kata lain berkata, kalau tidak ada Tuhan aku tidak mampu. Kalau bukan karena Tuhan aku tidak bisa menang. Itu mengucap syukur. Saudara, ini membuktikan bahwa di tengah apapun yang Daud alami, ucapan syukur itu tidak pernah berubah. Kalau kita berterima kasih mengucap syukur ketika kita diberkati, oh itu gampang.
Orang yang nggak kenal Tuhan pun bisa melakukannya. Karena apa? Diberkati. Thank you. Terima kasih. Sudah diberkati. Tapi bisa nggak kita berkata Tuhan itu baik. Sekalipun persoalanku hari ini belum selesai. Bisa nggak kita berkata bahwa Tuhan itu dahsyat di tengah-tengah pabrikku yang rugi. Saudara, ini yang susah. Tapi Daud di tengah-tengah persoalan yang dialami, Daud itu mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Ya, di dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Pujian penyembahan kita kepada Tuhan itu tidak tergantung dari keadaan. Pujian penyembahan itu selalu bergantung kepada kasih kita kepada Tuhan. Saya percaya di lembah bayang maut sekalipun, selama Anda adalah orang yang mengasihi Tuhan, Anda akan tetap berlutut untuk menyembah di tengah persoalan. Worship itu apa sih? Worship itu penyembahan itu selalu berkata, sekalipun pohon anggur tidak berbuah, pohon ara mengecewakan atau apa saja, tapi aku mau tetap beria-ria dalam Tuhan. Itu worship. Penyembahan itu Anda mati buat dirimu sendiri dan mengizinkan Allah itu menguasai hidupmu. Menyembah itu berarti mempersembahkan sebuah kehidupan kepada Tuhan. Tuhan yang mengambil alih hidupmu. Jadi Anda tidak punya kuasa untuk dirimu. Karena apa? Diri kita telah dikuasai oleh Tuhan. Amin. Lalu yang ketiga dikatakan, aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Sebuah keputusan, ya, di tengah apapun yang kita alami. Di tengah situasi yang tidak baik sekalipun dikatakan, hati yang suka memuji Tuhan tidak mudah dikuasai oleh ketakutan. Nah, ini penting. Kalau hatimu adalah hati yang suka memuji Tuhan, kau tidak akan pernah dikuasai oleh namanya kepanikan, ketakutan. Karena apa? Di dalam pujian itu ada ketenangan. Di dalam pujian itu ada damai sejahtera. Di dalam pujian itu ada kuasa yang mengubahkan. Karena itu saudara, tetaplah memuji Tuhan. Sukalah di hadirat Tuhan, memuji Tuhan. Ketika Anda memuji Tuhan, Allah itu bertakhta di atas pujian umatnya. Kalau Tuhan bertakhta, maka seluruh eksistensi Tuhan, apa itu? Iman, pengharapan, mujizat, kekuatan, itu ada di situ. Anda bisa bayangkan ketika Anda menyembah Tuhan, Tuhan tuh berikan kesabaran, kekuatan, iman, pengharapan di dalam hati kita. Sehingga hati kita yang ciut, yang ketakutan, yang kecewa atau apa putus asa, itu diubah menjadi sebuah hati yang berpengharapan di dalam Tuhan. Karena itu hati yang suka memuji Tuhan tidak mudah dikuasai oleh ketakutan. Ya, dari sini kita bisa belajar 3 hal. Yaitu pertama, Tuhan mengubah ketakutan menjadi kemenangan. Apa yang Anda takuti? Kalau Anda tahu bahwa Tuhan menyertaimu, percayalah sesuatu yang gak mungkin menjadi mungkin. Karena apa? Tuhan melakukan mujizat dalam hidup kita. Yang kedua, ucapan syukur mendahului kemenangan. Ya. Ucapan syukur artinya ucapan syukur Anda tidak dipengaruhi oleh hasil. Karena apa? Kita percaya kepada karakter Tuhan. Kita percaya kepada Dia yang baik. Sekalipun hari ini persoalan kita belum selesai. Dari situlah kita akan bisa melihat pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Dimulai dari mana? Dari hati yang bersyukur. Amin. Lalu dikatakan yang ketiga, hati yang suka memuji Tuhan tidak mudah dikuasai oleh ketakutan. Karena hatimu gembira. Itu yang Tuhan ubahkan pertama. Ya, mungkin pertolongan untuk persoalan belum datang, tapi hati kita yang diubah dulu. Karena apa? Damai sejahtera, sukacitanya melimpah atas hidup dan hati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biar hati kami penuh dengan ucapan syukur karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Ucapan syukur tidak tergantung dari keadaan. Ucapan syukur itu berangkat dari hati yang mengasihi-Mu. Terima kasih buat semua keluarga yang diizinkan terlibat untuk kami dibentuk sehingga karakter Kristus nyata dan hidup kami boleh mengampuni, mengasihi Engkau dan mengasihi orang lain. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Wah, senang sekali untuk terus memberitakan firman Allah buat hidup Anda. Tetap semangat karena Tuhan mengasihi kita dan janjinya ya dan amin bagi kita semua. Karena itu ikuti terus acara Kurenungkan Firman-Mu tiap hari Senin pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah di YouTube GMS Kalimantan. Saudara yang belum subscribe, silakan subscribe supaya Anda terupdate di acara rohani yang pastinya akan memberkati Anda. Tetap semangat, lihatlah Tuhan berjalan denganmu. Jangan khawatir sebab Dia Allah yang besar menjagamu senantiasa di dalam hadirat-Nya. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Bye-bye.